semua rekan-rekan petani walet yang ada di Indonesia. Sukses selalu semua di usia kita, usia negara kita yang ke-75 tahun. Ya. Pada malam hari ini, di tengah-tengah semangat kita merayakan HUT RI yang ke-75, saya kembali live untuk bersama-sama, dan memang saya sengaja mengambil waktu di malam hari karena mungkin teman-teman pada hari ini banyak ke-75 ya. Ya, memang saya malam hari ini sengaja live lebih malam karena pastilah di tempat kami juga banyak kesibukan ya, banyak perayaan-perayaan keramaian merayakan, memperingati HUT yang ke-75 walaupun di tengah-tengah masa corona ini ya. Mungkin dengan berkumpul bersama atau ya berkumpul atau merayakannya bersama keluarga masing-masing aja ya. Demikian. Ya teman-teman, pada malam hari ini saya akan mengangkat satu tema materi untuk live malam hari ini tentang trik rahasia dari budidaya walet ya. Trik rahasia dari budidaya walet. Apa yang akan terjadi ketika sebuah trik itu dibuka atau disampaikan kepada umum secara terbuka seperti di YouTube atau di Facebook ya. Kita sampaikan rahasia-rahasia trik yang sangat khusus sebenarnya dan dibuka secara umum sehingga yang tadinya rahasia tidak lagi menjadi rahasia ya. Ya. Oke, sebelum saya sapa, wah, ini Pak perwakilan saya pada malam hari ini, chat pertama dia, Pak Heri Siswanto, perwakilan saya dari Seruyan, chat pertama dia, luar biasa ya. Pak Heri Siswanto, nama akun di YouTube dan demikian juga nama di Facebook. Heri Siswanto adalah perwakilan saya yang ada di Seruyan, Kalteng. Oke, selamat malam Pak Heri, sukses selalu ya. Bagaimana perayaan di Seruyan, di kampung halaman? Ada lomba ini, lomba dayung, lomba dayung atau lomba longboot, atau lomba renang. Banjir tapi ya, nggak bisa lomba renang kalau banjir ya Pak Heri. Oke, salam buat keluarga di rumah apa ya Pak Heri, buat keluarga, buat sanak kerabat yang pernah saya temui di Seruyan ya Pak Heri. Pak Mulyadi, selamat malam. Oke, Pak Ozinia, oke siap, malam hadir. Pak Sukirman Tri hadir, oke siap, makasih. Ya, begalau bilang Pak, kata Pak Ozinia, kalau enggak galau enggak begadang ya, jadi karena galau jadi begadang mereka. Oke. Ermadijam Ermadijam Ambo dari Maninjau, Sumatera Barat. Oke, siap Pak Ermadi. Pak Rikwan SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master Kesehatan Masyarakat, hadir dan menyimak. Oke, selamat, sukses selalu Pak Rikwan ya. Pak Dadi Gaming, salam Pak dari Aceh, Sangkil. Saya sangat suka kalau Bapak berbagi ilmu karena saya merupakan seorang petani walet pemula di bidang perawatan dan RBW saya baru on 2 bulan. Oke, siap. Pak, semoga ketika Pak Dodi mengikuti saya punya tutorial atau live saya ini bisa memberikan banyak pemahaman buat Pak Dadi ya, Pak Dodi, sehingga bisa mengembangkan berinovasi sendiri di hidupnya berdasarkan apa yang saya sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan itu adalah semua itu adalah dasar-dasarnya. Tidak bisa yang saya sampaikan tidak bisa langsung diambil ke gedung satu karena belum tentu ilmu saya yang saya kasih itu langsung bisa diaplikasikan teman-teman. Karena bisa saja itu tidak langsung, bisa juga harus dikembangkan lagi. Karena masing-masing gedung itu punya karakteristik yang berbeda. Baik interiornya, eksterior, maupun lokasi. Pak Atris Sadam, sedia kopi. Wah,
Kopi sudah ada, saya juga sudah ada siap kopi. Malam ini saya siap kopi, oke. Ya, tadi saya baru ketika saya buka chat, saya buka komentar. Saya buka komentar, ada pertanyaan masuk ke saya. Pertanyaan masuk. Oh, tadi Pak ini saya hapus karena ininya nah, kameranya itu tidak diputar, jadi saya hapus tadi, saya ulang baru gitu live-nya karena saya lupa mengatur mengedit putar otomatisnya. Saya khawatir nanti dia jadi tegak terus miring-miring gitu ya. Oke, itu sebabnya tadi Pak Zunia saya hapus ya. Demikian. Jadi saya hapus. Jadi itu belum live. Saya mau live tadi tuh, tapi saya stop, saya putus, saya ulang aja dari awal aja seperti ini. Demikian Pak Zunia. Ya, ini pertanyaan sebegini. Pak, masuk ke komentar. Selamat selamat Bang. Oke, mungkin selamat sore atau selamat malam maksudnya. Salam super, saya bertanya di sebelah gedung saya gedung tersebut sering mati SP-nya dan BW berkumpul ke sebelah sehingga gedung saya jadi sepi. Nah, mohon penjelasannya. Jadi beliau minta penjelasan lebih jauh dan mohon pencerahan dari saya. Demikian. Jadi saya arahkan untuk melihat dulu video-video saya tentang trik-trik mematikan suara. Demikian. Jadi saya tidak jawab, saya suruh lihat video. Kenapa? Kalau saya jawab bangga nanti jempol saya mengetiknya ya. Jadi saya suruh tonton video saya supaya lebih jelas seperti itu. Oke Pak Join, sudah saya sudah Pak Join Irawan, saya sudah siapkan kopi juga, rokok, sambal pen. Oke, bagus. Pak Oli Etianto Surian, oke siap hadir. Iba Kalsel teman. Ya, saya sampaikan malam ini adalah tentang trik rahasia. Sebenarnya ada beberapa trik yang rahasia yang sudah saya share. Cuman saya tidak sebutkan itu adalah yang rahasia dan sangat penting ya. Ada beberapa yang saya sampaikan itu rahasia, tinggal dikembangkan lebih jauh gitu ya. Jadi diantaranya itu tadi tentang trik mematikan suara. Itu sebenarnya bukan saya penemunya. Saya bukan penemu ilmu itu, trik matikan suara. Saya juga belajar. Saya juga belajar dari orang-orang yang lebih senior dari saya. Dan itu adalah salah satu yang diajarkan oleh katakanlah senior atau guru saya seperti itu ya. Beliau yang mengajarkan tentang trik mematikan suara, dan itu memang sedikit rahasia sebenarnya. Hanya saja yang disampaikan tentu saja itu tidak hanya kulit-kulitnya gitu kan, hanya kulit-kulitnya yang disampaikan, tidak semua. Sehingga saya menganalisanya, mempelajarinya, mempraktekkan dan mengembangkannya. Nah, kemudian ini tentang salah satu trik aja, tentang trik mematikan suara. Sehingga tadi muncul pertanyaan itu, gedung di sebelah, katanya di gedung di sebelah gedung di sebelah saya, gedung sering mati SP dan BW ngumpul ke sebelah. Nah, yang belum saya pahami dari pertanyaan tersebut, apakah gedung di sebelahnya ini, di gedung tetangganya ini adalah gedung yang jadi gedung yang gedung yang mematikan suara ini, saya tidak paham apakah ini gedung yang sudah padat koloninya, sudah sukses, atau dia juga gedung baru. Itu yang tidak jelas dari pertanyaan, karena saya tidak bertanya lebih lanjut. Saya suruh lihat saja apa yang sudah pernah saya sampaikan seperti itu. Pak Ozinia sampaikan Pak. Oke, ini dari komen dari Pak Ozinia chatnya. Ya Pak, ya setuju Pak. Di channel lain juga begitu. Kalau pertanyaan diulang-ulang disuruh tonton videonya, di samping memberikan pencerahan, view juga nambah terus Pak. Ya, jadi saya ya seperti itu ya.
Ya, jadi bukan saya bisa saya jelaskan lebih enak saya menjelaskan lewat live seperti ini sebenarnya ketimbang ketik tangan kan. Lebih enak saya menjelaskan ketik menjelaskan seperti ini dan itu sudah terjelaskan di dalam video saya Pak Uzini ya. Ya. Jadi begini, kembali kepada pertanyaan tentang kenapa bagaimana kondisinya dia minta pencerahan. Jadi begini, trik mematikan suara itu ini salah satu trik yang pernah saya sampaikan. Memang rahasia sebenarnya, sedikit rahasia. Tetapi saya pernah sampaikan ini sebenarnya trik mematikan suara ini saya sudah sampaikan sebenarnya saya upload di YouTube itu lebih kurang 10 bulan yang lalu sebenarnya. Bukan baru pertama kali, bukan baru-baru aja saya sampaikan karena saya melihat banyak postingan-postingan tentang trik-trik seperti trik-trik yang ya mungkin promo suara dan sebagainya ya. Ada juga yang melakukan trik seperti itu. Hanya ketika kemudian jadi saya lakukan untuk memberi pemahaman teman-teman bahwa kenapa walet berkumpul gitu loh. Itu saja tujuannya. Kenapa walet bisa berkumpul rame? Karena walet suara dimatikan. Akibat itu hanya terjadi di gedung yang berpenghuni, itu saya sampaikan. Ketika suara dimatikan maka walet berkumpul. Pasti berkumpul dan itu saya pikir semua teman-teman petani walet yang sudah sukses, sudah bukan sukses saja yang sudah penuh banyak koloninya itu pasti pernah mengalami hal seperti karena listrik atau flashdisknya mati atau rusak atau amplinya rusak, kabel yang tidak tahu pasti sudah tahu tanpa perlu saya share di YouTube. Ini pasti mengalaminya, itu pernah mengalaminya. Nah saya sampaikan itu di YouTube 10 bulan yang lalu kumpul di depan LNB pada berkumpul ramai dan sebagainya melihat. Jadi dengan melihat reaksinya teman-teman bisa tahu bahwa itu karena mati suara. Reaksi ketika mati suara ya seperti itu gitu loh. Itu yang maksud saya. Itu yang terjadi. Kumpulan koloni dengan tujuan khusus. Tapi itu trik untuk kumpulan koloni saja saya sampaikan. Tapi kemudian saya melihat banyak posting-postingan berkembang. Postingan di Facebook atau di YouTube berkembang. Nah dalam ketika saya mengamati, memang saya buka, saya lihat ada apa yang terjadi dengan Facebook atau di YouTube. Saya coba lihat apa yang terjadi. Tapi apa yang digambarkan itu, apa yang disampaikan itu sedikit tidak pas di hati saya. Karena apa yang diajarkan itu sebenarnya apa yang disampaikan itu terkadang itu bisa menyesatkan buat teman-teman yang tidak paham gitu. Akhirnya ya apa belum 3 cara memotong jalur lintasan, terus 7 poin yang harus diperhatikan ketika melakukan trik ini. Itu saya jelaskan dengan semaksimalnya. Hampir semua saya jelaskan. Nah, tapi begini teman-teman, apa yang terjadi ketika sebuah ilmu atau trik rahasia dari budayawan itu dieksplor ke media sosial, ke YouTube dan sebagainya. Karena kan selalu bertanya, saya awal-awal dulu dipotong-potong, tidak diperlihatkan dan sebagainya, sengaja dirahasiakan. Tapi begini teman-teman, ada yang sangat-sangat sebenarnya harus kita pahami juga. Memang orang butuh ilmu. Kita semua butuh ilmu, saya juga butuh ilmu dan saya mencari ilmu ini. Saya bukan cuma berdiam di sini di tempat saya, bukan cuma berdiam memperhatikan mengamati perkembangan gedung saya, bukan hanya belajar dari situ. Saya belajar dari artikel-artikel dari Google, dari media sosial juga. Saya belajar banyak dan saya keluar daerah. Saya juga tidak berada di Malino aja di tempat saya gitu. Saya keluar daerah, berangkat ke sana, berangkat ke sana, lihat rumah yang keluar daerah hanya untuk melihat gedung yang awalnya rumah tinggal itu di Napi Walet yang hanya menggunakan satu suara saja, satu suara panggil dan suara tarik. Hanya ada 2 Twitter bunyi di LMB dan di dalam ruang inap. 2 Twitter saja, satu suara panggil. Hanya 2 Twitter bunyi. Penuh waletnya di dalam hanya 2 Twitter. Di luar menggunakan nakrit, di dalam menggunakan Twitter saya lupa Twitter apa, ini Twitter Ina. Penuh. Ya itu karena memang kondisinya seperti itu, banyak walet dan kurang hampir tidak ada gedung walet kan seperti. Jadi saya belajar menghabiskan, dan tentu saja ketika saya belajar itu saya menghabiskan banyak uang untuk berangkat, untuk perjalanan, untuk terbang.
Kalau saya lewat darat berarti uang solar, no, segala macam. Hanya untuk belajar tentang budidaya walet seperti itu. Nah, ketika explore secara terbuka yang sebenarnya siapa yang terjadi, yang kasihan sebenarnya adalah menurut saya memang bagus juga untuk pemula, tetapi kasihan. Kasihan kenapa? Karena dia akan bersaing dengan teman-teman yang sudah punya gedung sukses, koloninya kuat, dan yang tadinya tidak paham tentang ilmu tersebut, hasil dipakai. Apa yang terjadi? Tentu saja gedung sudah sukses ini akan semakin mapan, semakin kuat, karena mempergunakan trik-trik yang semakin baik. Tidak ada orang punya gedung itu sukses terus diam-diam aja, tidak. Dia akan berusaha merawat, dia akan berusaha merawat gedungnya dengan sebaik-baiknya. Jika ada inovasi baru, dia akan kembangkan di gedungnya, karena dia sudah punya uang, punya kuat modal untuk mengembangkan gedungnya. Jika dia pengen beli suara, dia beli suara biarpun mahal, karena dia mau gedungnya tetap berkembang dan sukses. Tidak ada manusia itu puas-puasnya kan, selalu yang sukses ya akan selalu. Nah, seperti itu. Nah, ketika sebuah trik yang baik, yang bagus, yang rahasia itu dieksplor, yang kesenangan ya tentu saja yang sudah punya gedung kuat di tengah-tengah lingkungan persaingan yang tinggi, dia akan pakai trik itu di gedungnya. Bagaimana akibatnya? Tentu saja gedung-gedung baru sekitarnya itu kan keteteran. Karena bagaimanapun gedung yang sudah sukses ya sudah punya penghuni yang kuat. Jadi trik apapun yang digunakan itu kan sangat luar biasa gitu hasilnya. Apalagi menggunakan trik mematikan suara, itu akan gedungnya kan susah ditani nanti. Gedung kosong matikan suara sama gedung yang berpenghuni matikan suara, apa akibatnya? Sunyi terus gedung yang baru. Itu sebabnya sebenarnya dieksplor secara terbuka. Tetapi trik mematikan suara ini sebenarnya juga tidak terlalu rahasia sebenarnya, tidak terlalu rahasia. Itu sudah banyak yang paham sebenarnya, sudah banyak mengetahui. Jadi tidak terlalu rahasia. Hanya saja banyak tidak berani melakukannya. Banyak yang tidak berani melakukannya. Ketika saya explore, saya jelaskan secara detail, mungkin ya baru berani melakukannya seperti itu. Jadi memang trik-trik rahasia itu tidak sebaiknya tidak dieksplor, karena kasihan gedung-gedung yang baru nanti akibatnya persaingannya. Kalau itu seperti saya bilang, jika semua anak walet itu harus kembali ke gedung di mana ditetaskan, jika memang aturannya seperti itu, bahwa semua anak walet yang terbang itu harusnya kembali ke gedung tempat dia ditetaskan, lantas apa yang terjadi dengan gedung-gedung baru? Dia mau dapat anak walet dari mana? Semua anak walet kan kembali ke gedungnya kan. Jika ada ilmu seperti itu, ilmu trik, teori, inovasi, teknologi yang seperti itu, maka gedung-gedung baru tidak akan pernah bisa berkembang. Karena habis setiap anak walet terbang kembali ke gedungnya karena inovasi dan teknologi yang sudah berkembang. Tetapi syukurlah sampai sekarang teknologi itu belum tercipta. Teknologi untuk bisa mengembalikan anak walet itu belum, sampai sekarang belum ditemukan. Ini sekarang semua ini hanya semua pendekatan, dan saya yakin anakan walet sampai sekarang ini saya masih meyakin bahwa anakan walet itu tidak mengenal gedungnya sendiri. Ketika dia keluar dari LMB, dia tidak kenal gedungnya dan dia akan tetap mencari gedung baru, gedung dimanapun. Jadi setiap gedung itu mana aja harus direbut kembali seperti itu. Ya, sama halnya trik mematikan suara. Trik ini dieksplor, sudah banyak membuatnya. Sudah banyak, saya melihat beberapa tutorial itu begitu. Saya eksplor 10 bulan yang lalu, saya share 10 bulan yang lalu lebih kurang, terus kemudian muncul dengan penjelasan yang berbeda-beda. Ketika itu dilakukan, nah itu yang terjadi. Nah, apa yang saya maksud tadi sudah saya jelaskan. Demikian juga ketika kita mau share bagus itu dipakai oleh gedung yang sudah sukses. Terus bagaimana nasib gedung-gedung di tetangganya, di sekitarnya, gedung-gedung baru sekitarnya, karena pakai suara yang sama saja juga, suara yang sama. Rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan, itu pasti begitu. Rezeki itu tidak diantar langsung ke tempat kita,
langsung masuk kantong kita atau datang ke rumah kita. Rezeki itu harus kita cari, kita kejar, kita usahakan, kita ambil. Apa yang sudah disediakan untuk oleh Tuhan buat kita itu harus kita ambil dengan usaha, dengan ilmu, kan? Seperti itu. Ora et labora, bukan kita tidur-tiduran nunggu-nunggu di rumah. Lihat-lihat gedung kita karena sudah ada suara terus penuh masuk ke gedung kita. Tidak seperti itu kan. Kita harus berusaha memaksimalkan gedung kita. Kan seperti itu. Nah itu lah mengapa sebenarnya saya sampai sekarang belum membagikan tentang trik saya penataan tata ruang, tentang tata suara. Itu saya tidak bagikan. Itu hanya khusus karena ya bagaimanapun serba salah jadinya kan. Banyak yang bertanya, Bang kenapa tidak pernah ini, kenapa Bang kenapa ini, bertanya di komentar kenapa begini. Ketika saya ketik atau ketika saya sampaikan, Bang kenapa ini begini begini begini, minta anunya Bang atau minta anunya Pak, saya ketik, saya jelaskan. Yang punya gedung sukses membacanya, dan yang bertanya ini tetangganya. Apa yang terjadi, tetangganya baca apa yang saya tulis, tetangganya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Tetapi begini, walaupun saya sudah men-share tentang trik mematikan suara lakukan, tentunya apa yang saya share itu ada rahasianya lagi. Mematikan suara, apa yang kita lakukan sementara kita nih belum punya penghuni lainnya untuk mengatasinya. Tetapi kalau saya sampaikan di sini ya percuma juga, nanti itu tangga pakai gitu untuk mengatasi, kan susah, jadi serba salah. Satu sisi ikut membaca ilmu tersebut, ada yang minta suara dibagikan, yang punya gedung sukses juga menunggu suara sukses, suara yang bagus dibagikan. Scorpion Venom dibagikan Bang, itu gedung sukses nunggu juga, nunggu siap dengan paket data. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya sapa dulu. Jadi memang serba salah, serba salah. Kita bagikan, dibilang kita pelit. Tidak mau bagi-bagi ilmu, nggak habis Bang kalau dibagikan. Ya memang tidak habis lah. Tapi kan waktu saya yang habis. Ketika saya harus membalas WA, Bang, ketika saya mengetik, saya kan menghabiskan waktu saya. Waktu saya tadi untuk, mungkin saya punya hobi masak kan, saya tidak bisa masak, gosong masakan saya, masak pun gosong karena sibuk memberi penjelasan kan, seperti itu. Oke, saya sapa teman-teman. Hmm. Ini Pak Eri Jayadi bertanya, Pak Eri Jayadi, cek log jadi SP Pak, gimana Pak? Ya, sebenarnya cek log Bu, suara cek log itu untuk cek lokasi. Kalau ya untuk cek log lah, bukan untuk di gedung ya. Jadi kita begini Pak, saya sampaikan sekali buat Pak Eri ya, bahwa gunakanlah suara itu sesuai fungsinya. Fungsi cek lokasi untuk mensurvei lokasi, untuk cek lokasi ya, seperti itu. Jadi sesuaikan aja fungsinya suara sesuai tempatnya gitu ya Pak Eri. Itu trik juga. Pak Trik Sadam, Patrick masuk gedung malam bahkan ada yang panen malam bagaimana? Malam itu walet pengen istirahat Pak Atris. Walet itu mau panen malam, masuk malam, walet itu butuh istirahat. Itu kekejaman kita buat walet. Kita akan begini Pak Atris, buat teman-teman semua lah. Saya tahu tentang trik panen malam ini, trik panen malam. Tetapi itu juga masih sebuah paradigma kepercayaan, percaya bahwa ketika panen malam itu sebuah paradigma dan susah dibuktikan kebenaran tentang hal itu ya. Saya sudah 3-4 tahun lah, sudah 3-4 tahun lalu sudah mendengar tentang ini gitu ya. Jadi begini Pak Tris, dan buat teman-teman semua ya, bahwa walet itu malam tuh butuh istirahat. Dia sudah seharian lah cari makan, lelah, dia berkumpul bersama koloninya, berkembang biak, kawin, bertelur, ngeram, buat sarangnya dan sebagainya. Itu adalah waktu-waktu istirahat walet yang sebenarnya tidak boleh kita ganggu.
Kan seperti itu yang pertama. Yang kedua, sebagai manusia, kita juga harusnya punya rasa kasihan sama walet. Kita punya bagaimanapun ya, bahwa kita mendapatkan hasil dari situ loh. Kita siapkan gedung, siapkan suara, kita rawat gedungnya, walet masuk menginap, bersarang, bertelur, dan anak terbang, kita petik sarangnya. Kita hanya menyiapkan gedung, suara, dan merawat. Walet yang membuat sarang, dan kita tidak pernah mengasih makan walet tersebut. Kita mendapatkan hasil dari walet itu loh. Dari sarang walet itu kita mendapatkan hasil. Dan bisa sangat banyak. Kenapa? Hanya untuk karena kita bisa ingin dia berkembang dengan menjadi instan kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak benar gitu kan. Panen malam mengganggu walet dan sebagainya, hal itu tidak benar gitu. Kita melanggar itu melanggar hukum alam gitu ya, melanggar hukum alam. Kasihan lah walet gitu kan, kasihan dia sudah memberikan sarangnya buat kita, terus kita perlakukan dia seperti itu kan tidak baik ya, menurut saya itu tidak baik. Jadi Pak Tris, demikian menurut saya ya. Reva Eka Putri, malam Pak, gedung saya ada 9 bulan punya sarang baru 3. Ini lambat apa cepat? 9 bulan punya sarang baru 3 ya. Kalau 9 bulan baru 3 sarang ya lambat lah. Sangat lambat ya, sangat lambat Bu Reva. Ninur, jangan ada lagi kata rahasia, tambah galau petani walet. Tetap ada yang rahasia. Kalau dia tidak rahasia. Jadi itulah uniknya budidaya walet ya. Itulah uniknya budidaya walet. Ada yang rahasia. Ya, Bu Reva ya, ada yang rahasia. Tetap ada yang rahasia ya. Karena kenapa? Karena bagaimanapun gedung walet itu adalah sebuah persaingan. Masing-masing kan saya yakin teman-teman semua yang chat ini punya rahasia tentang gedungnya kan. Pasti punya rahasia juga. Pasti punya rahasia lah. Oke. Reva Eka itu start dan lambat tapi tergantung area juga. Oh ya, Reva Eka, oh ya, Pak Ketapang menjawab ya, dari Ketapang Kalbar menjawab itu start dan lambat tapi tergantung area juga. Oke, Pak Dwi Sumatera Selatan hadir. Oke, siap. Cepat apa lambat berkembangnya Pak? Soalnya ada 9 bulan tapi punya sarang baru 3 sarang. Ini bagus apa kurang bagus atau terongnya apa? Ya saya tidak tahu lah Bu Reva. Penyebabnya yang jelas tidak bagus, lambat. Penyebabnya bisa suaranya, bisa tata suaranya, bisa tata ruangnya, bisa persaingan tinggi, bisa karena posisi LMB-nya, bisa karena gedung Bu Reva panas, bisa juga kelembabannya, bisa juga karena ada predator, ada hama, ada tokek yang Ibu Reva tidak tahu di dalamnya, Ibu atau Bapak ya. Bapak Reva atau Ibu Reva, saya kurang paham karena Reva Eka Putri. Nah, di dalamnya ada predator dan sebagainya. Saya kan tidak tahu. Saya tidak tahu gedung Ibu ini di mana posisinya, bagaimana bentuknya, kondisi dan sebagainya. Saya tidak tahu apapun tentang kondisi gedung Ibu. Jadi seperti itu, ya. Seperti itu penyebabnya. Bisa karena tata suara, bisa karena suhunya atau kelembapannya, bisa karena persaingan sangat tinggi, bisa karena gedung Ibu itu tenggelam, tidak terlihat dan sebagainya. Ada predator, banyak hal penyebabnya ya Bu Reva, banyak hal. Demikian. Super Lucky ke RBW saya, apakah ada triknya sedot BW tetangga? Salam sukses. Ke RBW saya, apakah triknya sedot RBW tetangga? Kita tidak bisa gedung walet tetangga. Burung walet tetangga kita tidak bisa menyedot burung indukan dari tetangga. Kalau kita bisa menyedot burung, ada teknologi atau ilmu yang bisa menyedot walet penghuni dari gedung tetangga, berarti walet di gedung kita juga bisa disedot oleh tetangga, kan seperti itu jadinya. Tetangga kita bisa menyedot walet induk dari gedung tetangga, ya tetangga ya bisa juga akhirnya menyedot kan, begitu kan. Pak Laki,
Peta penggal, betul bang. Trik opos juga. Tapi dengan catatan udah ada koloni. Ini dari inti dari op SP itu menjaga koloni yang sudah ada dalam gedung dengan masuk terlalu luas. Oke siap. Sukirman Tri, bagus pencerahannya bang. Oke siap Pak Sukirman. Ule Haryanto, betul Pak Teddy, tinggal pemahaman semua orang aja gimana mencerna dan memahami. Oke siap. Nisa Asfar hadir walau lambat, jadinya enggak paham. Nanti akun Nisa Asfar diikuti setelah live saya ini jadi story di video ya. Kalau sekarang nggak bisa diikuti dari awal karena masih proses live. Nanti kalau sudah selesai dan terupload di story video-video saya, jadi diproses oleh YouTube, baru masuk dalam story video, baru bisa dilihat dari awal. Kalau sekarang belum bisa ya. Burung walet dicuri orang sarangnya dan burungnya pergi. Apa perlu ganti suara? Tetap suara yang ada di bawah penjelasannya. Tapi Pak Ule sebenarnya ketika dicuri ini jarang lah walet. Walet biasanya tidak juga kabur deh ya. Mungkin dia kaget, tapi dia akan tetap kembali ya. Dia mungkin tersebar akan kembali karena tidak gampang lah. Walaupun kalau dicuri satu kali satu malam aja dimasuki maling, atau siang atau malam ya maling curi habis walet tuh dimasuki, dicuri, diambil sarangnya, langsung dia pindah ke gedung lain. Itu tidak segampang itu ya. Tidak segampang itu walet jadi lari ya. Ya mungkin adalah satu dua tapi ya tidak dalam jumlah besar. Dia juga akan kembali ke gedungnya. Seperti itu. Tapi apa perlu ganti suara? Tetap suara yang ada, mau penjelasannya ya. Mau diganti enggak boleh, tidak diganti juga enggak masalah. Dengan yang lebih bagus. Ganti dengan lebih bagus, suara yang lebih bagus ya, Pak Ule. Pak Sukirman Tri ya, nanti lihat di Pak Sukirman ya, nomor WA saya tuh bisa dilihat di deskripsi, nanti dilihat di deskripsi. Banyak hampir setiap video saya itu ada di nomor di deskripsi, nanti dilihat di video-video yang lain ada kok di deskripsinya nomor WA saya. Pak Kevin Fernando udah 2 tahun masih 2 sarang, itu karena apa? Ya jadi Pak Kevin sama dengan Bu Reva banyak penyebabnya, banyak sekali penyebab ya. Tidak usah saya ulangi lagi. Banyak sekali penyebabnya, banyak sekali. Yang jelas ada 7 faktor untuk sukses produk itu, ada 7 faktor dan 7 faktor ini sudah terpenuhi semua. Ada video saya yang 7 faktor tersebut. Ya, Bu Reva atau Pak Reva ya. Oke, siap ya. Sukses selalu Bu Reva ya, Pak Reva. Izinnya, maaf melenceng dikit. Kalau beli suaranya yang di list paling bawah budgetnya. Apa kalian kesulitannya di anak tirikan atau beda dengan yang paling bawah sini ya? Beda karena beda harga. Kan karena beda harga ya beda lah layanan konsultasinya, yang lebih tinggi ya lebih ya begitu, tidak sama aja yang lebih mahal atau yang lebih murah itu sama aja, layanan saya tetap ya tidak mempengaruhi layanan konsultasi saya. Hanya saja tentu saja yang paling mantap harganya itu yang paling bagus dan paling kurang persaingannya gitu ya Pak Uzinia. Karena yang lebih murah kan lebih banyak yang beli. Kalau yang mahal kan jarang-jarang yang beli. Jadi sangat tipis ada persaingan dengan suara yang sama gitu ya Pak Uzin ya. Begitu. Sama aja saya layani semua. Oke. Pak Tris Sadam. Pak RW saya 3 lantai. Ruang inap di lantai 2. Lantai 3 RM. Oke. Menurut Bapak apa harus dikosongkan lantai 1 mengingat ringan? RW 3 lantai, yang inap di lantai 2, lantai 1 untuk tinggal, lantai 3 rumah monyet. Oh itu kan kembali ke Pak Atris. Apakah mau menyerahkan lantai 1 untuk walet atau tetap ingin tinggal di situ dan walet tetap di lantai 2 aja? Ya terserah Pak Atris lah. Ini terserah Pak Atris. Saya kira ini ukuran berapa Pak Atris ya? Baru 450 sarang lembar kan, baru 450, belum padat. Satu lembar sirip itu bisa mencapai 80 bibir sarang ya, bisa mencapai 80 bibir sarang per lembar sirip. Kalau sudah padat ya bisa 80 lembar per satu bidang, itu bisa 80, berarti 160 kiri kanan ya, bisa 80 bibir sarang dia. Kan dia bisa berjejer ya, macam sisik ikan sudah itu. Kalau sudah full macam sisik ikan di bawah ya.
Jadi ya itu bisa sampai 80 maksimalnya kan per lembar sirip itu. Kiri kanan ya 160 apa bibir kan. Jadi baru pas 50 masih banyak lah. Saya kan enggak tahu ini ukuran berapa ya. Pak Seni ditarik. Oke, Pak Seni siap. Pak Seni hadir. Pak Alwizar, maaf Bang, kalau RBW 4x8 4 lantai, voidnya 2x2 apa terlalu kecil? Gedung saya 4x8, gedung saya ya. Yang berapa kali saya sering posting gedung saya 4x8, nanti saya buat postingan lagi untuk 4x8 tentang trik suara lagi, nanti saya saya sampaikan trik, tapi pakai video, saya enggak live ya. 4x8 voidnya ya 2x2 juga ya, gedung saya 4x8 tuh 2x2 2x2 juga ukuran voidnya ya. 4x8 4 lantai 2x2 Bang Jalimi. Oke, siap. Demikian teman-teman ya. Sudah sampai terakhir yang chat terakhir. Oke, siap. Oh, Pak Anan masih ada. Mohon penjelasannya Bang. RBW saya umur 1 tahun 3 bulan. Udah 80 sarang. Oke, siap. Sebaiknya dipanen apa enggak? Sebab oleh dari situ aja betulnya. Terima kasih. Ya udah 80 ya dipanen lah Pak ya. Dipanen Pak Anan, dipanen. Karena kalau enggak panen, ini sudah 1 tahun lagi, 1 tahun 3 bulan. Nanti begini, kalau Pak Anan tidak panen, tapi ini panennya pelan-pelan ya, jangan dipaksa semua. Maksudnya hati-hati, pastikan itu adalah walet yang sudah terbang anakannya ya. Karena Pak Anan tidak pernah mengganggu waletnya kan dengan panen. Jadi nanti waletnya bisa kaget. Walet bisa kaget ketika dipanen. Panen perdana sebenarnya bisa kaget karena selama ini walet tidak terbiasa, tidak pernah mengalami kehilangan sarang karena sarangnya tidak pernah dipanen. Jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan secara bertahap ya, 2 minggu nanti panen, nanti 2 minggu lagi panen lagi gitu ya. Yang sudah kosong, pelan-pelan, jangan terlalu dipaksa, nanti banyak yang kaget karena Pak Anan tidak pernah melakukan panen sarang kan, jadi waletnya nanti kaget karena tidak pernah kehilangan sarang seperti itu. Pak Ketapang Kalbar, saya minta pengalaman Bapak, mana baik on SP 24 jam atau malamnya? Sebenarnya semua suara itu ya 24 jam aja, 24 jam aja, pagi, siang, 24 aja semua suara. Akan tetapi ketika kita berada di wilayah permukiman, mau tidak mau kan kita harus matikan suara panggil supaya tidak mengganggu tetangga kan begitu. Tapi kalau mau di on 24 jam seperti di perkebunan ya, di wilayah-wilayah pinggiran desa yang tidak mengganggu tetangga, ya enggak apa-apa 24 jam suara panggil seperti itu. Jadi semua suara ya enggak apa-apa 24 jam. Gitu ya. 24 jam aja. Kalau bisa 24 ya. Tapi kalau mau dimatikan malam boleh untuk panggilnya, tapi suara tarik dan suara inap tetap on 24 jam. Ya, katanya kalau sudah full satu sirip 60-80 sarang baru bagus besarkan gedung. Kalau cuma di bawah 50 sarang di bidang siripnya lebih baik bangun di daerah lain. Apakah Bapak sebenarnya? Saya tidak sependapat dengan hal itu ya. Mau 60-80 atau masih jauh dari itu, kalau mau dikembangkan ya dikembangkan aja. Yang penting trik cara pengembangannya yang betul. Pak Atris Sadam, menurut Bapak bagaimana? Saya pantau di CCTV RBW baru cenderung tidak mau gabung di sirip yang berkoloni. Menurut Bapak bagaimana pantau di CCTV RBW baru? Oh, burung walet kali, burung baru cenderung tidak mau gabung di sirip yang berkoloni. Apa sifat walet? Jika ada pendatang baru, ada perbuatan juga lah, Pak Atris ya. Kalau namanya walet baru kan dia mencari tempat, dia kan memilih-milih tempat, gitu. Tapi kok Pak Atris tahu ya itu walet baru ya? Kan semua walet kan sama warnanya, jenis modelnya kan mirip-mirip aja, kok tahu kalau itu walet baru? Mungkin aja itu walet yang sama aja juga, walet-walet yang ada di situ yang memisahkan diri untuk cari tempat baru ya, Pak Atris ya. Antonasi teman Pak, saya mau buat suara inap di LMB on 24 jam. Ada yang bilang bisa mengundang burung hantu. Burung hantu kalau bagaimana sih? Burung hantu tuh dia tertarik pada mangsanya, bukan karena ada suara atau tidak suara. Kan dia memantau.
walaupun ada suara inap, tapi kalau tidak ada walet di dalam ya dia tidak juga masuk. Dia kan memantau apa pergerakan walet yang di sore hari bergerak masuk. Kan dia memantau, dia melihat dulu. Bukan karena ada suara induk atau suara anakan. Itu ini sebenarnya dia pemangsa hewan pengerat seperti tikus dan sebagainya ya. Nah, jika ekosistem sudah rusak, tidak ada mangsanya karena sudah mungkin tidak ada hama tikus di sekitar dan sebagainya, tidak ada yang dimakannya, dimangsanya, ekosistemnya, hutannya juga sudah, hutan tempatnya dia biasanya sudah habis. Ya mungkin itulah pilihannya, dia memangsa walet gitu kan. Itu kan akibatnya seperti itu karena sudah tidak ada mangsa yang aslinya, hewan-hewan pengerat seperti tikus seperti itu kan, itu mangsanya sebenarnya, sehingga akhirnya dia memilih mencari makanan di gedung walet. Oleh karena harus dicegah ya, dari awal-awal memang burung hantu itu harus dicegah supaya tidak masuk. Akhirnya dia tahu di situ ada makanannya, ada mangsanya di dalam gedung walet. Demikian ya Pak Anton Nasir. Ya, jadi bukan karena suaranya ya, suara inap atau suara induk, tetapi karena burung hantu mengetahui teman. Jadi demikian bahwa memang terkadang hal itu terjadi. Jadi teman-teman harus siap ketika sebuah trik rahasia itu dibuka dan digunakan oleh gedung-gedung yang sudah sukses berpenghuni. Nah, teman-teman juga harus siap dengan kondisi seperti itu ya. Seperti itu. Karena bagaimanapun budidaya walet itu sebuah persaingan ya. Indah berbagi itu indah. Tetapi ketika sudah panen, tidak ada lagi berbagi itu indah. Begitu sudah panen, lupa sudah. Tidak ada istilah berbagi itu indah. Kalau panen sarang walet, tidak ada berbagi itu indah. Tapi kalau menyampaikan kepada orang lain, berbagi itu indah. Bagi-bagi ilmu itu indah, berbagi itu indah, kan begitu bahasanya ya. Oke, ini ada Pak Anton Nasir. Satu lagi Pak, bersihkan sirip berjamur pakai apa bagusnya Pak? Pakai spiritus lalu dibakar atau pakai obat anti jamur Pak? Ya bisa salah satunya atau bisa dua-duanya digunakan. Bisa dilakukan. Kalau Pak Anton Nasir bertanya mana yang lebih baik, sampai sekarang saya belum pernah menangani secara khusus ya, belum pernah. Atau alkohol saya bakar. Nanti ada gedung lain lagi, gedung B saya pakai, atau di satu gedung itu saya pakai obat lantai atas, nanti sampai bawah mungkin saya pakai spiritus, sehingga saya bisa membandingkan mana yang lebih baik. Nah, saya belum pernah melakukan hal itu, jadi saya kurang tahu ya, kurang paham Pak Anton. Saya tidak pernah melakukannya, mana yang lebih baik tekniknya di kedua ini. Yang mungkin karena kalau dia memang obat jamur itu betul-betul bagus ya, mungkin lebih baik pakai obat jamur gitu kalau obatnya jamur yang bagus. Tapi kalau dia tidak terlalu bagus ya, main bakar itu lebih bagus, pakai spiritus itu kan lebih baik ya, begitu. Tapi karena gedung saya memang sejak didesain dari awal, ketika dibangun itu memang saya pastikan siripnya kering gitu, kering, tidak mengalami sirip jamurannya. Lena? Oke. Oke. Pak Endra Wijaya, Bang, gedung saya ada beberapa sirip di lantai bawah yang jamuran karena papan siripnya waktu dipasang tidak dijemur. Nah, iya. Kalau sudah tidak dijemur terus dipasang, berarti siripnya memang basah di dalam masih basah. Dan biasanya sirip yang basah dan dipasang itu jika dia jenis kayu yang ada getah, ada air dan sebagainya, biasanya dia bau ya, berbau, mengeluarkan aroma yang tidak baik. Jadi walaupun enggan karena aromanya, terus yang kedua karena jamurannya. Nah, jadi cara mengatasinya Pak Endra, pakai ini aja pelapis. Susah nih kalau memang tidak pernah dijemur, pasang susah nih, tetap jamuran tidak bisa nih.
tetap deh ini, tetap kita mau bakar mau kita apain, karena memang di dalam sudah tidak baik, sudah di dalam itu basah, mau diapain pun tidak bisa. Pilihannya ya Pak Endra ganti sirip, atau yang kedua itu dilapis dengan seng plat aluminium. Ada kok tutorial saya penggunaan seng plat aluminium, itu dibolongi bolak-balik, jadi kayak macam dipaku bolak-balik kiri kanan, baru ditempel di sirip, tutup aja dengan seng plat aluminium itu ditutupi. Ada tutorial saya cara pengerjaannya, jadi dipaku bolak-balik ya, paku depan paku belakang, jadi dia macam parutan kelapa seperti itu, dia kasar, dia rapat-rapat, tempel paku, dan dia lebih baik ya daripada sirip biasa, dingin hasilnya. Itu aja cara sudah. Kalau memang kondisi seperti ini Pak Endra ya, susah ini kalau memang tidak pernah dijemur, itu susah dia. Bahkan sirip itu bau karena ada air di dalam tuh yang membusukkan kayunya di dalam ya. Itu caranya sudah, lapis dengan semprot aluminium. Pak Wani Dafa, Pak, apa benar EBW area sentra pasti akan lambat pengembangannya? Itu tergantung lah ya, tapi semua gedung sekarang ini pasti lambat perkembangannya, tidak dibandingkan yang dulu ya. Ini tergantung juga Pak Wandi, maksudnya ya pasti umumnya lambat lah. Ini karena ya tergantung gedungnya juga, tergantung triknya, tergantung gedungnya ya, tergantung triknya, tergantung gedungnya, kondisinya, size-nya, ketinggian, banyak faktor ya bisa menyebabkan. Jadi belum juga, saya tidak bisa katakan pasti akan lambat ya, saya tidak bisa katakan pasti akan lambat, bisa lambat tapi bisa juga cepat, tergantung lah. Pak Mahyudin, Twitter yang baik untuk di LMB apa bang ya? Saya pakai AX61, ada juga saya pakai AX93. Saya tidak menggunakan magnet ya Pak Mahyudin. Pak Ketapang, ilmuwan nggak bisa dibagikan yang inti dibagikan semua konsultan, pasti yang umum aja, karena yang trik inti itu mereka terkecuali kalau ya tidak bisa juga yang inti langsung dibagikan semua. Tapi saya lihat ada kok yang intinya mereka bagikan, ada yang mereka bagikan ya. Ada juga Pak Ketapang ya, Ketapang ada juga. Cuma hati-hati karena tidak semua bisa. Apa ada yang aneh dengan RBW saya? Pak, hampir semua RBW di sini ada ditempati seriti.